Halo guys, balik lagi di channel gua, Kangkung si Pelaut, ya kan. Kemarin gua udah sharing is caring sama Bosun Halili dan Ebi gua namanya Harry. Ya, sharingnya menceritakan soal bagaimana pendapat mereka di masa pandemi ini. Ya, lucu sih. Mereka bilang mereka gaji jalan ngasih ke istri, tapi istri mereka jarang digoyang, ya kan, gara-gara ya bagaimana, biasanya kita 3 bulan sudah bisa balik cuti, ini karena pandemi ini bisa mungkin 6 bulan atau bahkan bisa setahun mungkin kita nggak bisa balik cuti ke Indonesia. Jadi karena kan pemerintahan Singapura juga belum memberikan kejelasan bahwa kapan waktu yang pastinya kita bisa balik cuti. Sedikit sharing, gue balik dari cuti kemarin, gue di sini 6 Januari 2020 gue udah di kapal. Sampai detik ini 2 Juni 2020, jangankan balik cuti, untuk turun ke darat aja buat beli perlengkapan mandi dan yang lain-lain itu nggak bisa. Gue loh pekerja Singapura, untuk turun ke daratan Singapura itu nggak diizinin. Gue statusnya di sini sama seluruh kru di atas kapal tuh not to leave, tidak boleh meninggalkan kapal. Bahkan kemarin gue info ini buat umum ya, yang pelaut juga pasti paham, sama yang di luar pelaut juga pun pengen tahu mungkin. Gue kemarin bulan April, tepatnya kalau nggak salah tanggal muda April, gue tuh docking. Bahkan di tempat dockingnya aja gue nggak bisa turun untuk ke kantinnya buat jajan. Di docking itu gue nggak bisa. Jadi di docking aja itu gue seluruh kru kapal tetap di kapal, nggak bisa meninggalkan kapal. Bayangkan, di tempat dockingnya gue nggak bisa kemana-mana, apalagi udah di laut seperti ini. Jadi lu bisa bayangin bagaimana keadaan. Dan gue yakin kayaknya sih ini bukan cuma di company perusahaan gue doang ya, tapi seluruh bunker Singapura tuh nggak ada ngerasain apa yang saat ini gue rasain juga. Kayak nggak bisa kemana-mana, dan itu cukup stres juga sih di pikiran kita. Oke, mungkin gue sharing sambil ngasih tahu kali ya kerjaan gue tuh apa aja. Gue di sini sebagai second officer, junior officer. Kerjaan gue tuh kadang lebih tepatnya mengerjakan passage plan, terus Singapore Notice to Marine. Ini nih, Singapore Notice to Marine itu koreksi peta. Di Singapura ini dia rutin ya, setiap bulannya tuh ada. Setiap bulan pasti dia ngirim updatean, dan ya memang ini job desk-nya second officer buat dikoreksi gitu. Nah, paling gua seharian gue sih gue catat aja kalau memang yang pada saat gue lagi ada jam waktu kosong gitu. Kayak sekarang kapal lagi loading di Malaysia di Tanjung Pelepas nih, kalau lu pada mau ngeliat kapal gue lagi loading. Di sebelahnya ini ada kapal Winson number 5. Gue lagi loading diesel oil. Nah, di sana Singapura tuh. Di sana Singapura. Cuman gue ini udah masuk daerah perairan Malaysia, jadi biar gue kasih tunjuk. Gue naikin bendera Malaysia karena gue udah masuk di perairan Malaysia, padahal di sana tuh Singapura. Nah, ini gue kayaknya sih baru selesai loading ya, cuman belum disconnect, hostnya masih ada itu. Mungkin kayaknya surveyor sama loading master lagi calculate nomination ya kan. Nih, Winson number 5. Emang gue udah biasa banget sih loading di sini. Jadi kerjaan gue loading di Winson number 5. Terus habis itu nanti gue kalau nggak bunker, ada order bunker di Singapura, gue transfer. Gitu aja sih. Oke, balik ke belakang, balik ke dalam ya. Ke komputer biasa gue ngerjain dokumen kapal. Nah, ini radar lagi gue matiin karena nggak ada kerjaan kan, jadi gue standbyin. Balik lagi.
begini aja sih kerjaan gue. Paling yang ribet itu ketika nanti pada saat mau sire inspection ya, nah itu lumayan sih. Disitulah kelihatan bagaimana kerjanya second officer, chief officer, kapten tuh kelihatan udah mulai agak sibuk. Gue paling nih navtex gue cek ya kan, yang ada pemberitahuan yang penting ya gue masukin ke peta di sini. Ini petanya kita pakai JSP1 ke Singapura. Saat ini sih gue join di Siervos, nama kapal gue sekarang, Siervos. Kemarin gue, oh iya by the way, 1 Juni kemarin gue setahun di kapal ini. Kapal ini gue udah setahun. Sebelumnya gue di Setna, tapi di Setna gue cuma 1,5 bulan. Habis itu gue ditransfer ke Siervos di 31 malam, 31 Mei 2019 jam 10 malam. Jadi gue hitungnya 1 Juni lah, 1 Juni 2019 sampai 1 Juni kemarin gue udah setahun di kapal ini. Celebrate happy anniversary Siervos sama gue ya kan. Gue gak nyangka banget sampai bisa setahun di sini. Karena kalau lo mau tahu, gue di kapal ini jangankan setahun ya, gue mikirnya sebulan pertama kali gue di sini gue udah mau di off. Karena ya namanya orang baru join kan, ya pasti ada lah gugup-gugupnya. Dan kesalahan gue di pertama itu udah fatal banget. Gue udah kalau dibilang salah sama pilot di terminal. Gue juga belum tahu apa yang harus gue lakuin. Pokoknya intinya 1 bulan pertama itu gue udah di notice buat di off. Cuman untungnya kapten di sini nahan gue. Dia bilang dia baru join lah gitu ya kan. Nah, terima kasih sampai saat itu gue bisa bertahan. Banyak belajar juga gue di sini sampai gue bisa bertahan di sini. Sekarang gue udah setahun. Memang susah senangnya banyak lah yang gue pelajarin juga. Disinilah pertama kali gue di company ini, di Setna sama di Siervos ini, gue sama aja bisa dibilang pertama kali gue jadi officer di bunker Singapura. Karena sebelumnya gue ada kapal namanya New Ocean 6. Gue di situ kerja jadi AB cook dari Januari 2017 sampai November 2017, kurang lebih 11 bulan lah. Gue jadi AB cook. Kenapa? Karena gue di situ ngambil modul 1. Nah, gue juga kurang tahu sih, mungkin karena pengetahuan gue akan perusahaan di Singapura ini minim. Jadi sebenarnya di perusahaan ini, sekarang gue di perusahaan Equatorial Marine Fuel. Sebenarnya dari dulu tuh ada kesempatan buat jadi second officer tanpa modul, tapi beda gaji doang. Gue nggak tahu karena gue kurang pengetahuan soal pengetahuan perusahaan di bunker Singapura. Jadi gue ambil aja tuh di perusahaan saat itu. Gue jadi AB cook selama 11 bulan cuman buat ngambil modul 1 doang ya, tapi puji Tuhannya gue dapet. Gue daftar tes itu Juni 2019 modul. Gue hair 2 kali, lulusnya di bulan Agustus. Tapi ya semua terbayar lah. Yang gue percaya sih, proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Jadi gue rasa apa yang gue dapat sekarang ya itu udah layak, karena gue dapetinnya dengan proses gue sendiri menjalankan proses itu. Gue jadi AB cook ya kan, kerjanya sambung hose, disconnect, puter valve kanan kiri, stripping dan yang lain-lain ya kan, lempar tali buangan. Wah pokoknya seru deh. Sampai akhirnya gue bisa jadi second officer di bunker Singapura ini. Itu singkat cerita sih perkenalan dari gue, bagaimana cerita gue bisa sampai di titik ini. Ya gue bersyukur juga lah. Intinya ketika kita percaya bahwa tujuan kita lurus aja, gue pengen planning gue ini itu, ya lu doing something, lu doing aja, terus lu percaya bahwa lu bisa ada di titik itu. Lu percaya, lu berdoa dengan keyakinan lu masing-masing. Jangan cuma lu berdoa tapi lu doing nothing, sama aja kosong. Di sini gue dapet baru terima kemarin receive Singapore yang notice to marine 1 June 2020. Gue biasanya ngerjain ya paling gue cek dulu. Nah kayak gini, gue lihat, dicek lagi. Kalau di sini tuh dicek lagi dengan peta yang ada di kapal ya. Kalau misalnya peta nggak ada di kapal, nggak usah dikerjain.
Kayak gini, 202 gue nggak ada, gue coret. 501 gue nggak ada, gue coret. 502 gue nggak ada, gue coret. Nah ini temporary and preliminary notice NM30T 2020 bridging work in Temasek Fairway. Nah ini ada nih, di sini gue harus isi di JSP1 sama ada dual batch-nya dulu 4030, 4031, 4033, 4038, 4040. Gue juga ya cuman berusaha memberikan yang terbaik yang bisa gue lakuin sih di sini. Kerjain aja apa yang bisa gue kerjain ya kan, yang gue tahu. Yang gue nggak tahu ya paling gue nanya. Yang diperluin itu kalau kita mau ngerjain notice to marry, kalau orang-orang pelaut tahu Star Jajar nih katanya sih. Ini apa ini, jangka ya. Pensil menghapus. Ini banyak, tapi gue ngerjainnya ya yang gue bisa aja. Nggak gue bisa maksudnya sedapatnya gue aja dulu, gue kerjain, terus kalau nggak dapet ya gue cicil gitu aja sih. Berarti kita ngeliat latitude-nya dulu nih. Berarti di sini 678. Di sini 39. Oh bisa ngeliat juga. Sip. Di sini tulisannya the working area are bounded by the following geographical position. Begini-begini aja sih kerjaan gue, kayak mindahin latitude longitude yang udah ada di sini, latitude longitude-nya gue pindahin ke ya peta yang ada di source-nya. GSP1 ya kan? Terus yang lain pindahin aja sih, kan namanya notice to marine, koreksi peta. Jadi gue mengkoreksi apa yang info yang dikirim di notice to marine ini, gue pindahin, gue koreksi lagi di peta JSP1 ini. Jadi ada pembaruan kah atau apa, gue pindahin di sini. Terus
Kalau dibilang ya ketika lagi bunker gue standby, mungkin bantuin bosun di CCR kah, ngeliat-ngeliat, atau nemenin kawan-kawan di pop deck yang mungkin ngobrol kan, atau ngecek-ngecek minyak juga. Memang sih kalau gue bilang, gue nggak tahu ya bagaimana kerja di kapal jalan, tapi kalau buat gue sejauh ini di kapal bunker itu asik sih, santai, cukup santai lah kerjanya kita. Ya maksudnya dikatakan santai itu tetap disiplin, tetap kita benar-benar kerja, tapi agak rileks lah gitu. Ketika bunker ya kita cuman jagain kapal aja, biar bagaimana kapal itu ketika pumping, ngepump, ketika bunker ngepump jangan sampai ada leaking di hose, jangan sampai ada kebocoran atau overflow ya kan. Itu yang kita jaga sih sebenarnya. Cukup santai sih kalau menurut gua sampai di sini. Kerjaan gua, kapal gua tuh kalau dibilang lebih banyak transfer ya, karena di perusahaan gua ini banyak kapal yang kecil-kecil. Jadi kapal gua termasuk kapal yang cukup besar untuk bunker diesel oil. Jadi dipakainya tuh loading di Tanjung Pelepas, terus gua lebih banyak transfer ke kapal-kapal yang lebih kecil. Untuk order bunkernya sih lebih, kalau gue bilang sedikit ya, nggak terlalu banyak banget. Di situ yang agak santainya. Terus kenapa gue bilang asik kerja di bunker Singapura ini? Karena gue nggak tahu ya kalau pengalaman kapal-kapal jalan kayak gimana untuk sinyal sendiri. Kalau buat gue hampir setiap hari bisa mendapatkan sinyal untuk kayak misalkan mencari informasi di media sosial. Kalau gue aktif dalam main media sosial ya, entah Instagram, Twitter, Facebook dan yang lain-lain, YouTube gitu kan. Ini kayak ini juga, ini video ini buat konten YouTube gua, buat ya nge-sharing aja sih. Karena banyak orang bilang, lu tuh kalau mau buat konten mesti yang bagus dan unik. Aduh, kalau gua harus mikir bagus dan unik, sedangkan posisi gua di kapal ya, gua minim semuanya, keterbatasan alat, faktor-faktor pendukung untuk gua bisa membuat, ini menurut gue secara pribadi ya, untuk membuat konten yang bagus dan unik itu agak memperhambat gue di sini. Jadi gue mikir, gak usah yang bagus-bagus, gue buat apa adanya aja yang bisa gue buat gitu. Kayak gampang loh untuk yang bagus dan unik itu untuk kedepannya nanti. Yang penting gue buat konsepnya dulu. Untuk sekarang ya gue nge-record keseharian gue aja. Vlog ini kayak gini nih, vlog ya kan, vlog gue aja gitu. Entah bagus atau enggak ya terserah, yang penting gue buat. Kayak ada, gue pernah denger tuh orang bilang, buat aja dulu, bagaimana kedepannya itu urusan nanti, yang penting lu mulai dulu buat gitu. Karena sekeren apapun konsep lu, ide lu, tapi kalau lu takut untuk mulai, untuk buat gitu, sama aja nothing ya, cuman sampai dibentuk jadi ide doang, ide yang bagus tapi gak jadi apa-apa. Nah kalau gue gak ada ide ya gue cuman kayak sharing aja kayak gini, gue lagi ngapain gue rekam, nanti gue edit agak-agak rapi dikit mungkin sebisa gua aja kan, dengan keterbatasan gua juga, edit via handphone, terus gua upload aja. Terserah orang mau denger atau enggak ya itu urusan mereka kan. Maksudnya gua cuma sharing aja, ngebagi keseharian gua di sini gitu. Ini sih yang gua rasain Singapura tuh enak, karena apalagi gua sangat rekomendasiin sama mungkin pelaut-pelaut yang umuran gua kali ya, yang sudah berumah tangga. Kenapa gua bilang bunker Singapura? Karena di sini mungkin atau enggak perusahaan-perusahaan yang lain yang ada cutinya kali ya. Kalau gue sih karena gue kerja di sini, gue bilang bunker Singapura itu rata-rata dia tuh ada yang 2 bulan sekali bisa pulang, ada yang 3 bulan sekali bisa pulang, macam-macam tergantung perusahaannya. Ada yang cuti gaji jalan 100%, ada yang cuti gaji jalan 50%, ada yang sudah nggak jalan gaji. Jadi cuti lu nggak digaji. Kayak company gue sekarang saat ini, gue join, gue cuti, gaji gue udah gak jalan. Tapi kan lumayan, ada pulangnya, gue 2 bulan sekali. 2 bulan pulang, 15 hari di rumah. 2 bulan di laut, 15 hari di rumah. Ada yang 40 hari di laut, 20 hari di darat gaji jalan. Ada yang 3 bulan di laut, 1 bulan di darat. Kan itu kan enaknya. Jadi kalau dibilang lu kerja tapi lu tetap ada waktu buat lu pulang ke rumah gitu. Buat ketemu sama keluarga lu yang udah punya anak, punya istri, kan pasti lu kangen, lebih kangen ke kangennya gitu kan. Jadi gue rekomendasiin banget sih buat lu semua yang mungkin udah bosen buat kerja di pelayaran ocean going, foreign going gitu kan. Lu udah ngerasain, lu udah tau lah rasanya foreign going kayak gimana, terus lu lebih ke kayaknya
udah waktunya gue buat agak ada waktu gitu di rumah ya. Gue saranin sih bunker Singapura, karena bunker Singapura lumayan coy, kerjanya santai ya, pendapatannya walaupun pendapatannya jauh ya dibanding dengan perusahaan foreign going kayak kalian semua yang di luar sana. Gue yakin jauh banget pendapatannya, tapi menurut gue sih yang sejauh ini gue rasain ya worth it lah. Apalagi kalau kita bersyukur, seberapa pun yang kita dapat kita syukuri, ya itu udah worth it banget sih buat gue sampai sejauh ini. Ngerjain lagi, cuman kalau gue ngerjain gue nggak ngomong apa-apa gitu. Gue pengen ngomong aja sih sebenarnya, lebih pengen ke ngomong karena kerjaannya kalau dibilang ya gini-gini aja, paling ngecekin navtex, pindahin ke peta juga, terus paling gue nyatet ini nih hari-hari gue nih. Ketika gue jalan, mungkin ini ketika gue mau jalan, mau standby engine ya, gue catat di buku ini dulu. Gue catat misalkan kayak ini nih, nanti ini kan gue udah selesai nih, nggak dari tadi gue berangkat. Ini kan gue di Tanjung Pelepas, gue berangkat dari Western Petroleum Alpha ke Tanjung Pelepas, standby engine jam 01.55, cash off dari kapal gue tadi bunker 02.17, 03.15 gue lewat passing East Cardinal Boy, 03.35 itu semua gue catet. Nah, begitupun nanti ketika gue mau cash off dari sini, gue catet from Tanjung Pelepas going to mana ya kan, tergantung order nanti gue mau tujuannya kemana, standby engine, cash off, itu semua gue catet di buku ini. Baru nanti gue pindahin di sini. Dan ini kayaknya sih semuanya sih, semua kapal juga pasti begitu, di deck logbook pindahin ke situ. Ada beberapa juga yang gue kerjain, paling gue nyatet kompas observationnya, jam DSS, radio logbook, terus radar logbook ya. Beberapa buku-buku ini sih yang menjadi keseharian gue di kapal. Kerjaan rutinitas gue di kapal tuh nyatet beginian. Udah sih gitu-gitu aja kerjaan gue di sini. Paling nyatet kayak gini nih. Nah, ini gue nyatet apa? Kalau dibilang golong set pada saat gue bunker atau gue transfer nih, kayak misalnya di sini nih. Oh, di sini ya. Tanggal 1 Juni kemarin gue bunker di Western Petroleum Alpha. Long set ke Ocean Alice, nama kapalnya 0915, host connect hostnya 0940. Common sense-nya berarti gue start pompanya tuh jam 11. Komplitnya jam 23.30, berarti 12 jam juga ya. Disconnect-nya lupa gue catat. Nah, ini baru dari Western Petroleum Alpha tadi, gue langsung pagi langsung direct ke sini. Loading di Winson number 5 02/06/2020, long side-nya 0442, connect host 0610, start 0630. Komplitnya kayaknya ini udah selesai kayaknya sih. Udah disconnect malah. Ini kita lihat lagi proses disconnect. Berarti bentar lagi gue cash off nih. Cuman nggak tahu nih mau kemana. Udah pada ngeliat ya lagi cash off. Nah, itu mungkin yang lagi jaga tuh si Ari yang pakai baju wear pack orange, sama Harry yang wear pack putih. Udah disconnect. Nah, di sana Singapura. Nah, di sini memang Tanjung Pelepas ini memang area anchor kapal-kapal VLCC ya, kapal-kapal gede gitu.
mereka pada anchor di sini. Ini areanya anchor kapal VLCC gitu, buat yang mau loading rata-rata di sini semua. Kapalnya gede-gede kan yang anchor di sini. Oh, lu bisa lihat. Atau yang tadi di belakang. Kapal gede semua yang anchor di sini. Deck yang bagian depan tuh lihat mengkilat kan, perbedaannya di sini agak kusem, di depan agak mengkilat karena baru di maintenance, baru dicat lagi kemarin. Jadi di kapal tuh kalau misalnya lagi nggak ada bunker gitu, kayak mungkin 6 jam atau 12 jam bisa ada kesempatan buat kita anchor. Nah itu nggak bisa dijadiin alasan buat kita leha-leha gitu, enggak. Bosun pasti ngajak Ebi buat ya maintenance kapal, entah apa, entah chipping kah, tapi kayaknya chipping di sini nggak boleh sih. Soalnya kapal ini kan kargonya diesel, jadi lebih ke ngecat aja sih, ngecat atau mungkin iniin tali, apapun itu. Yang pasti ya maintenance kapal, mempercantik kapal gitu, memperindah kapal biar enak dilihat ya kan. Karena yang gue tahu sih kayak katanya sih, yang gue tahu karena gue juga baru setahun di sini kan. Di company ini tuh ada katanya kejuaraan-kejuaraan gitu. Kalau misalnya yang kapal yang rapi dapat apresiasi apa gitu, tapi gue kurang tahu juga sih. Nah itu yang Werpak putih Heri namanya, yang Werpak orange Arianto. Pertanyaan gua, oke mungkin kita karena udah, nah itu faktor stres itu dia tuh, stres sudah kelamaan di kapal ya kan, nggak pulang-pulang. Dia tuh yang pengantin baru. Jadi itu kok itu kok nggak tahu dia mau kemana itu. Mau kemana kok? Mau kemana? Ya coba kita turun ke bawah kali ya. Kita lihat di bawah ada pada ngapain lagi, pada ngapain. Ini gue lagi di bridge ya, di Anjungan. Nah ini kita turun ke bawah.